Setelah kita di sini ada AJE itu adjusting journal entries ya maksudnya. Setelah kalian melakukan jurnal penyesuaian tadi, akhir bulan, entah akhir tahun kalian lakukan, kalian posting itu ke general ledger yang sama. Sekali lagi, di account yang dulu, di account yang sebelumnya itu dilanjutkan terus, bukan buat di account yang baru. Nah, trial balance, kumpulan dari saldo-saldo yang kita urutkan minggu lalu ya, ada aset, liability, capital, terus drawing, revenue expense, debit yang kreditnya harus sama itu loh. Ketika posisi di account-nya sudah kita tambahin jurnal-jurnal penyesuaian, otomatis nanti kalau kita kumpulin deretan akun-akun kita itu, namanya sudah berubah jadi adjusted trial balance. Dari adjusted trial balance itu teman-teman sudah bisa buat financial statement. Jadi tidak perlu menunggu proses kita yang berikutnya closing, itu financial statement-nya sudah bisa langsung dibuat dari angka-angka adjusted trial balance. Nah, teman-teman, saya minta kalian untuk mengerjakan tugas. Tugasnya nanti take home, dikumpulkan submit assignment-nya by Lentera Cloud. Teman-teman lihat di sini ya. Saya kasih clue, ada saldo-saldo awal yang sudah ada. Ini berarti sudah dari jurnal umum, sudah dari T-account, general ledger, sudah dari trial balance-nya kita yang minggu lalu. Jadi bayangkan ini tuh kondisi yang minggu lalu. Nah, terus ini kan 1 November. Ini saldo awal ya. Kalau saya gambarkan teman-teman. Ini T-account. Saya pilih satu yang paling awal yaitu cash. T-account-nya diawali saldo tanggal 1 November. Di sana tertulis 2.400 begini. Nah, nanti kejadian tanggal 8 sampai 29 November ini kalau ada yang berhubungan dengan cash, entah nanti cash-nya ada yang di jurnal itu bertambah di sebelah debit begini. Terus kemudian ada yang di jurnal itu di sebelah kredit. Kalian kumpulkan seperti ini. Jangan lupa kasih tanggal ya. Misalnya tanggal 8 itu kan ada bayar gaji. Berarti tanggal 8 itu cash-nya nanti pasti di kredit. Yang lainnya kalian lanjutkan ya. Ini hanya clue dari saya. Nah, nanti hitung lagi. Saldonya cash itu berapa, hitung lagi. Terus, kalau memang ada jurnal penyesuaian. Ini kan tanggal 8 sampai 29 November. Terakhir tanggal 30 November itu ada data-data penyesuaian. Di sini walaupun nggak diberitahu tanggalnya, kita sudah sepakati kalau kita tutup bukunya bulanan, akhir bulan November, berarti ini 30 November. Misalnya nanti ada jurnal penyesuaian 30 November itu ada hubungannya sama cash, jangan lupa ya, kalau yang ini itu juga lanjutnya di sini ya teman-teman. Jadi jurnal penyesuaian itu maksud saya yang tadi itu ini, melanjutkan T-account yang satu yang ada di perusahaan ini. Ada pertanyaan kah? Jadi adjusted trial balance itu kalian nanti kumpulkan lagi saldo cash dan lain sebagainya itu yang kita jajarkan debit dan kreditnya posisinya harus sama itu. Nah, kalian ambilkan dari saldo yang sesudah jurnal penyesuaiannya ya. Tapi kalau kalian pelajari tadi di awal waktu kita belajar jurnal penyesuaian, nggak ada ya jurnal penyesuaian yang ada hubungannya sama cash. Misalnya ada akun yang terpengaruh gara-gara jurnal penyesuaian, misalnya supplies, kemudian ada account receivable. Nah itu kan ada pengaruh sama jurnal penyesuaian. Angka yang kalian posting di sini berarti angka yang sudah penyesuaian. Yang adjusted itu yang sudah di situ, yang sudah di sini. Ini contohnya lebih masuk akal kalau misalnya account receivable. Account receivable nanti ada kejadian tanggal berapa. Misalnya saya kasih clue ya, tanggal 27. Nah, seperti ini. Nanti kalian masukkan lagi yang lain-lainnya. Ada adjustment-nya juga. Itu nanti ada saldo adjusted, itu yang kalian posting. Ini jadi trial balance kondisi yang sudah disesuaikan. Kondisi yang sudah disesuaikan itu maksudnya apa? Yang sudah kalian inputkan jurnal penyesuaiannya. Tidak semua akun dipengaruhi jurnal penyesuaian ya. Kalian bisa lihat contoh-contoh di depan tadi,
akun-akun yang dipengaruhi jurnal penyesuaian, contoh, salary and wages expense. Nah, itu dia gara-gara jurnal umumnya ada 4.000, gara-gara jurnal penyesuaiannya ada lagi 1.200, dia terpengaruh. Tapi kalau akun-akun yang lainnya, yang nggak ada di 6 tipe jurnal penyesuaian kita, ya nggak pengaruh ya teman-teman. Oke, itu nanti kalian lakukan melalui tugas, kalian sampai adjusted trial balance. Saya akan jelaskan sedikit tentang financial statement-nya. Financial statement ada 5 sebenarnya di akuntansi. Ini yang disebutkan hanya 3. Yang pertama income statement, kemudian owner's equity statement, sama balance sheet. Yang keempat ada statement of cash flow, yang kelima ada notes to financial statement. Di sini di level pengantar akuntansi ini berarti hanya ada 3 yang perlu kalian buat ya. Income statement itu laporan laba rugi. Nah, ini saldonya yang dari trial balance yang sudah mengalami penyesuaian. Teman-teman lihat, income statement itu isinya hanya 2 hal penting, revenue sama expense. Revenue itu kumpulan dari semua pendapatan. Di sini perusahaannya kebetulan hanya punya 1 akun pendapatan, yaitu service revenue, 10.600. Kalau expense, seperti yang minggu lalu sudah kalian tanyakan itu, jangan digabung jadi 1 ya. Ada salary and wages, ada supplies, rent, dan lain sebagainya, itu pisah-pisahkan. Nah, kalian pisah-pisahkan di sini, revenue dikurangi dengan expense. Kalau lebih besar revenue, namanya net income. Kalau lebih besar beban, namanya net loss. Itu adalah income statement. Laporan laba rugi. Kalau sudah, berikutnya adalah owner's equity statement. Laporan perubahan modal. Teman-teman simak, isinya perubahan modal itu modal awal, ditambah investment, ditambah net income, dikurangi drawing. Nanti di akhir waktu kita belajar closing, ini akan saya tuliskan rumusnya ya. Modal awal, owner's capital awal, ditambah investment, ini tahunya dari mana? Ini ceritanya biasanya kan kita perusahaannya baru berdiri. Jadi modal awalnya masih 0, kemudian investment itu adalah suntikan dana dari modal pribadinya pemilik untuk perusahaan. Di sini 10.000. Ceritanya di sini 10.000 ya. Kalian masih ingat kan julukannya owner's capital. Suntikan dana pemilik pribadi untuk bisnisnya. Lalu net income itu diambilkan dari laporan laba rugi yang sebelumnya sudah dibuat. Jadi kalian nggak akan bisa membuat perubahan modal atau owner's equity statement tanpa melalui laba rugi income statement sebelumnya. Terus dikurangi dengan owner's drawing. Ingat kan pengertian drawing, privé, pengambilan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Jadi modal awalnya ditambah investment, ditambah net income, kurangi drawing, ketemulah modal akhir. Jika misal income statement-nya ketemu banyakkan expense-nya daripada revenue, sehingga minus alias rugi, net loss bukan nambah tapi ngurangi modal ya. Ada pertanyaan? Laporan keuangan yang terakhir balance sheet itu neraca. Neraca itu isinya 3 elemen besar, aset, nanti totalnya sesuai dengan persamaan dasar akuntansi ya. Total aset harus sama dengan total liability and equity. Asetnya kalian kategorikan, ini asetnya mulai dari cash sampai accumulated depreciation. Kemudian liability-nya ada notes payable sampai interest payable, tuliskan di sini. Nah, equity-nya teman-teman, itu bisa diisi 12.360, itu dari laporan perubahan modal yang tadi kita menghitung owner's capital saldo akhir itu loh. Jadi dengan kata lain, kita nggak bisa buat balance sheet kalau owner's equity statement kita belum selesai. Jadi 12.360-nya itu nanti dipindah di situ. Cara ngecek jawaban kalian finalnya ya, benar atau salah. Total aset harus sama dengan total liability plus equity. Laporan keuangan yang keempat, statement of cash flow, kita pelajari 1 chapter terakhir sebelum ujian akhir nanti, sebelum UAS. Kalau yang notes to financial statement nanti ditunjukkan saja, tidak mungkin pernah disuruh membuat. Kalau nggak kalian terjun di dunia aslinya. Lanjut. Jadi kalau mau buat financial statement, nggak usah completing the accounting cycle dulu. Nggak usah menyelesaikan siklusnya dulu, nggak usah. Kalian sudah bisa membuat data adjusted trial balance, itu bisa jadi financial statement. Tapi
suatu siklus akuntansi, entah yang tadi kita pilih ya, bulanan, tahunan, itu harus ditutup teman-teman. Nah, saya jelaskan lebih lanjut di chapter yang keempat ini. Sebelum kita masuk ke proses penutupan, kita diperkenalkan dengan istilah worksheet. Nah, worksheet ini bukan salah satu laporan keuangan. Worksheet ini suatu opsional, tidak harus dibuat. Jadi worksheet ini bukan suatu kewajiban, bukan termasuk dalam siklus wajibnya yang tadi itu juga. Jadi teman-teman bisa skip ini, merasa perlu buat, merasa enggak ya nggak usah. Kalau dulu waktu kalian kenal akuntansi di bangku yang SMA begitu, teman-teman pernah ada ya sebelumnya. Di sini ada suatu istilah, ada yang nyebut neraca lajur 10 kolom dan lain sebagainya. Teman-teman pernah kok lihat format ini. Contoh seperti ini ya. Coba dilihatin. Ada saldo awal dari trial balance. Nah, jurnal penyesuaian kita yang tadi ada 6, ini ceritanya ada A, B, C, D, E, F, G, itu diposting ke dalam sini. Jadi bentuknya itu seperti kolom-kolom debit, kredit, tidak menggunakan format yang jurnal. Kalau akun yang tadi tersedianya masih kurang, teman-teman tambahin aja di bawah kurang akun apa, tambahin aja begitu. Nah, dari saldo yang sebelum penyesuaian, ditambah saldo yang sudah penyesuaian, itu namanya adjusted trial balance. Tinggal teman-teman pindahkan, cari di sini ya. Income statement itu kan isinya revenue sama expense. Jadi, dari angka yang adjusted trial balance, angka yang revenue sama expense, kalian pilih, pindah ke kolomnya income statement. Selain itu, pindahkan semua ke balance sheet. Dengan kata lain, berarti income statement itu isinya hanya revenue sama expense. Kalau balance sheet, aset, liability, equity. Nah, menariknya kalau kalian buat worksheet ini, ketika kalian jumlahin debit kredit, trial balance, balance. Journal adjustment, balance. Adjusted trial balance, balance. Nah, income statement sama balance sheet itu memang tidak balance. Coba lihat di sini. Income statement, sisi debitnya 7 ribuan, kreditnya 10 ribuan. Kurang berapa? Kalian tambahkan ya. Biar totalnya jadi sama-sama 10 ribu, berarti yang 7 ribuan itu kurang 2.860. Kalau yang balance sheet, satunya 22 ribuan, satunya 19 ribuan. Nah, biar jadi 22 ribuan, maka di sini kurangnya 2.860. Kalau kalian amati, selisihnya income statement sama selisihnya balance sheet itu harus sama ya teman-teman. Tapi menariknya tempatnya seperti ini. Kalau income statement selisihnya ketemunya di debit, balance sheet itu selisihnya pasti di kredit. Dan hal ini menunjukkan kalau yang kebetulan soal yang ini itu net income. Kenapa dinamakan net income? Karena revenue-nya lebih besar daripada expense-nya. Begitu ceritanya. Tapi suatu saat jika kalian menemukan selisihnya di income statement kredit, kemudian di balance sheet malah debit, itu berarti yang kalian temukan adalah ciri-ciri soal yang net loss. Itu tentang worksheet.